Om Swastiastu, semeton, sahabat Undagi Bali, dimanapun berada. Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya, Nyoman Murdana. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat pondasi yang tinggi. Namun kualitas pondasi itu tentu harus kokoh, kuat, dan anti jebol. Nah, seperti itu ya. Jadi cara atau tip yang saya bagikan kali ini adalah tip yang tradisional, namun hasilnya profesional. Apa yang dimaksud dengan cara yang tradisional? Yaitu cara-cara yang tentu tidak modern ya. Konstruksinya itu masih tradisional, tidak modern. Pakai penulangan, pakai sistem perencanaan, bukan seperti itu ya. Ya, anggaplah seperti kekunan seperti itu ya. Namun hasilnya profesional. Profesional seperti apa? Kuat pada dasarnya, kokoh, nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan menjelaskan secara detail ya, tentu dengan gambar agar lebih mudah memahami. Ya, kita umpamakan saja kita akan membuat sebuah pura misalnya atau rumah di kontur tanah yang menurun, di abingnya lah anggap ya. Nah, seperti ini kalau saya contohkan. Nah, kita memiliki tanah atau dengan kontur yang menurun ke bawah ya, menurun, nyerejeng istilahnya ya. Jadi kita menginginkan agar rumah itu paling tidak datar dengan jalan seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus membuat fondasi. Nah, ketika tanah itu konturnya itu menurunnya sangat curam atau ekstrim ya, tentu semakin tinggi fondasi yang harus kita buat. Nah, di sini saya contohkan seperti ini di gambar ini, lumayan ya. Lumayan menurunnya curam, ekstrim. Nah, jadi kita harus membuat fondasi yang kokoh di sini. Nah, ini caranya gimana agar kokoh fondasi? Itu yang saya maksudkan ya. Nah, seperti itu. Jadi bersama-sama kita asumsikan saja sesuai dengan gambar yang saya tampilkan ini, kita akan membangun pura di sini. Kontur tanahnya seperti ini. Ya, kontur tanah seperti ini. Bagaimana caranya membuat fondasi agar tampilannya nanti setelah selesai pura itu tampil seperti ini. Nah, sementara kontur tanah kita itu menurun. Nah, seperti itu. Bagaimana konturnya? Nah, ini saya akan perlihatkan kontur tanah, keadaan asli. Existing namanya ya. Nah, ini kontur tanahnya. Ini saya akan pindahkan dulu yang sudah jadi. Ya. Saya akan pindahkan. Nah, ini sudah pindah. Ya. Nah, seperti ini. Ini kontur tanah, tanah asli sebelum pura itu dibuat seperti ini. Tanah yang kita miliki. Jadi kita menginginkan agar pura yang kita bangun ini ya setara dengan apa jalan ini. Anggaplah ini di sini akan ada jalan ya. Jadi bagaimana caranya membuat pondasi biar kokoh pondasi itu, anti jebol ya, biar tidak mit. Nah, seperti itu. Ini yang akan Tiang jelaskan. Jadi pertama-tama kita menghitung dulu lebar atau panjang kali lebar pura itu yang akan kita bangun ya. Kalau saya di sini asumsikan, coba dia akan garis ini, garis tarik lurus ini, coba alat bantu saja untuk menggaris ya. Nah, jadi sekarang datarnya saya water ini ke belakang, water pass namanya ya, water pass. Datarnya berapa ini? Nah, ini datarnya ya. Nah, ini datar, baru datar jalan seperti ini. Ini saya akan ukur sekarang. Ini saya ukur, ini cara ukurnya begini. Ukur tanahnya dari tanah asli ini sampai datar jalan. Nah, ini datar jalan, berapa ini? Oh, ternyata 12 meter nggih. 12 meter 30 cm. Berarti kita membuat pondasi setinggi 12 meter. Bayangkan. 12 meter, 30 cm ya. Nah, bagaimana caranya membuat pondasi setinggi 12 meter 30 cm ini agar kuat? Caranya cara tradisional. Nah, seperti itu. Yang saya kasih tahu itu, yang saya bagikan kali ini adalah cara yang tradisional, bukan modern ya. Jadi pertama-tama ketika kita sudah mengetahui tadi itu ketinggian pondasi ini yang paling dalam sekali adalah 12 meter 30 cm. Jadi kita akan membuat kemiringan. Kemiringannya kemana? Miring ke dalam, bukan keluar ya. Miringnya ke dalam, ke sini. Nah, seperti itu. Ke dalam. Lagi sekali, miringnya itu adalah ke dalam,
belokan keluar seperti itu ya. Nah, jadi mana yang dimaksud dalam ini dalamnya ya. Nah, jadi kalau saya garis ya, ini tegak lurus seperti ini ya, nanti miringnya ke sini dia. Nah, miringnya seperti itu. Anggap saja ini nanti kita pakai batu kali lah, seperti ini. Batu, semuanya batu, ya. Seperti itu nanti miringnya ke dalam. Di sini di luarnya tegak lurus seperti itu, ya. Tegak lurus. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu di sini saya akan membuat orek-orek terlebih dahulu. Orek-orek. Tadi saya ulangi lagi. Ketika kita sudah mengantongi ketinggian setelah kita water ya. Ini adalah berapa ya? 12 meter 30 cm. Saya ulang biar lebih jelas ya. Ini 12 meter 30 cm. Miringnya ke dalam ya. Berapa kemiringannya kalau kita persentasekan? Kalau dipersentasekan kemiringan yang ideal itu adalah 30%. Artinya 30 cm per 100 cm. Itu artinya ya. Caranya sekarang kita ambil kalkulator. Jadi 12,30 dikali 30% sama dengan 3,69. Nah, 369 ya. Tarik sekarang garis, ini orek-orek dulu. 12,30 ya. Ini enter, ini tingginya 12 meter 30. Kemudian dari sini kita tarik 3 meter, 69. Itu 30%. Caranya 12 meter 12,30 dikali 30% sama dengan 3 meter 69. 3,69. Nah, ini kita punya sekarang 3 meter 69. Coba kita cek benar nggak ini? Benar ya. Nah, 3 meter 69. Nah, ini angkanya nggih. Kemudian ini tingginya berapa? Benar nggak? 12 meter 30. Benar ya. Nah, benar. Kemudian ujung ini kita tarik. Seperti ini jadinya ya. Seperti ini jadinya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghitung sekarang berapa ketebalan pondasi yang dibutuhkan di atas. Misalnya kalau yang ideal itu 50 cm ya. Untuk bangunan segede itu 50 cm. Kita garis sekarang. Keluarkan lagi garis ini selebar 50 cm. Titik 50 enter ya. Ini 50 cm nya. Tarik ke bawah. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ya, ini seperti ini jadinya. Inilah yang dimaksud dengan ketebalan pondasi nanti yang di atas ya. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan hapus. Ini angkanya saya akan hapus. Ini angkanya saya akan hapus. Artinya kita mempunyai segitiga sekarang. 12 meter 30 kali 3 meter 69 seperti itu ya. Ini alat batu ini akan saya hapus juga. Nah, ini saya hapus, ya. Ini saya hapus. Jadi existing tadi tanah aslinya, kontur tanah seperti ini. Kita akan membuat pondasi dengan konsep 30% tadi ya, 30/100. Nah, ini akan saya warnai dulu. Anggaplah warna batu, pondasi batu. Kita pakai batu tanpa penulangan ini tanpa penulangan, tanpa pembesian. Kuatkah? Kita buktikan nanti. Nah, seperti ini ya. Kita geruk. Kemudian ini kan singkat cerita kita sudah menentukan kita sudah menentukan titik. Nah, anggaplah panjang lebar pura itu, anggaplah kita sudah tahu seperti itu ya. Anggap sudah tahu. Nah, sekarang kita buat pondasi. Nih, kita taruh pondasinya seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini pondasinya. Jadi miringnya miring ke dalam. Nah, seperti ini, bukan keluar miringnya seperti sender-sender pada umumnya ya. Nah, seperti itu. Jadi di luar dia akan tegak lurus. Yuk kita pasang pondasi sekarang sesuai dengan ukuran pura yang kita inginkan, seperti itu. Nah, segini ya. Nah, kita pasang pondasi. Nah, begini kejadiannya nanti pondasinya. Miringnya ke
dalam. Nah, seperti itu. Yuk sekarang kita buat lagi pondasi yang di mana? Di samping ya, di samping. Ini saya akan apa ya? Geser dulu ya. Nah, dibalik seberapa ya? Ya 90 derajat. Nah, seperti ini ya. 90 derajat saya balik, maaf. Nah, ini saya ulang lagi, saya balik 90 derajat. Ini 90 derajat. Ini tidak penting ya, ini adalah ini aja. Saya taruh di sini, di sudut ini. Nah, anggap saja ini di sini dia. Oke. Sekarang saya akan tarik ke depan pondasinya ini. Sampai di mana tadi? Sampai di sini ya. Nah, sampai di sini. Oke, kita sudah mempunyai dua sisi pondasi. Oke, saya akan pindahkan sekarang di sini. Ke sini ya. Nah, dikurung sekarang, dikurung nih, dikurung. Oke. Kurung. Nah, seperti ini. Kemudian flip along green. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian grupnya akan saya explode. Explode. Ini juga di explode. Jadi garisnya ini ya. Ini delete. Saya delete. Semua saya delete ya. Nah, delete. Ada lagi ya? Tidak ada. Ini saya delete biar gak kelihatan ininya, bekasnya ya. Nah, jadi seperti ini pondasinya. Oke. Seperti ini pondasinya. Pondasi pura kita ya. Jadi miringnya ini ke dalam, bukan keluar ya. Kalau di luar tetap tegak lurus dia. Tetap tegak lurus. Sepertinya ini akan mudah mid ya. Sepertinya, tapi tidak. Tidak ya. Ini tidak akan mudah mid. Kenapa? Ya. Jadi saya grup dulu nih. Nah, niki pondasi ini ya akan saya grup. Masih loading ya, karena file saya ini terlalu berat sekali. Ya, saya akan grup. Nah, biasanya kalau misalnya kita hanya melihat sepintas, ini sepertinya ganyih ya, akan mudah jatuh ke sini, keluar. Karena apa? Karena kelihatan tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Kalau pondasi kekunan itu dulu itu pasti miringnya ke sini, dia miringnya. Nah, ke sini pasti keluar. Nah, seperti itu. Paling tidak seperti ini. Jadi kelihatannya kokoh. Dia akan membuat pondasi seperti ini dulu. Nah, kelihatannya kokoh, tapi itu sebenarnya tidak kokoh menurut saya. Mudah mudah mid. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah seperti ini membuat pondasi, ini di dalamnya apapun kebutuhan bangunan kita harus membuat pondasi terlebih dahulu di sini. Misalnya kita membuat baligong, misalnya seperti mana ya, kita harus membuat pondasi dulu per item bangun ini. Kan yang saya jelaskan adalah pondasi luar, pondasi luar ya, untuk memudahkan saja. Kalaupun di dalamnya ada bangunan, misalnya bangunan candi, bangunan baligong, bangunan pelinggih, kita buat pondasinya dulu di sini. Kita buat. Setelah semuanya rampung, kita anggap saja begini. Anggaplah akan membuat pondasi di sini ya. Jadi semua harus terpenuh dulu, pondasinya itu harus terpenuhi. Anggap ini pondasi apa ya, baligong misalnya. Nah, saya akan pindahkan di sini ya.
Misal, ini kita bermisal-misal ya. Terus kemudian ini pondasi apa lagi? Oke, apapun itu ya, candi bentar begitu misalnya. Atau pelinggih gitu misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Harus dibuat. Itu pada dasarnya ya. Nanti kalau kalau kita nguruk dulu baru buat pondasi, itu mubasir ya, percuma ya, percuma. Kalau saya contohkan saja begini ya. Oke, ini akan kita buat posisi pelinggih. Oke, ini pondasi pelinggih juga. Anggap saja begitu nggih. Ini juga pondasi pelinggih. Nah, seperti itu. Jadi kita penuh terlebih dahulu ini. Buat dulu pondasinya nggih. Nah, sampai di mana tadi? Nah, ini anggap seperti ini. Atau ini saja saya pindahkan dah. Ini saya hapus. Ini saya hapus, ini saya hapus. Seperti ini. Anggap saja seperti ini. Nah, mulai mudah kan memahami ya. Ini sudah datar ini. Nah, seperti ini. Dimanapun kita membuat, ini harus pondasi ini selesai terlebih dahulu. Nah, seperti itu maksudnya ya. Agar apa? Agar nanti tidak jebol. Harus nyentuh di existing ya. Nah, seperti anggap aja bangunannya ini. Nah, pondasi dalam ini adalah unit bangunan seperti itu. Unit bangunan. Nah, setelah itu barulah diuruk. Barulah diuruk. Nah, seperti itu. Saya akan kasih sekarang apa ya, warna saja biar lebih mudah ya. Warna, anggap saja kita nguruk sekarang ini ya. Anggap saja kita nguruk. Nah, seperti itu. Jadi ini saya garis. Nah, ini anggap saja saya nguruk sekarang. Nah, jadi urukannya warna apa? Ya, warna tanah tentunya nggih. Nah, ini saya akan uruk sekarang. Saya akan uruk. Nah, ini warna tanah ini sekarang. Jadi seperti ini jadinya. Nggih. Seperti ini jadinya kalau sudah jadi ya. Ini saya crop dulu, saya crop, kemudian saya turunkan lagi ya, anggaplah berapa senti ini ya. Nah, anggaplah 5 senti ya. Biar kelihatan pondasinya. Nah, ini sudah seperti ini jadinya urukannya ya. Nah, datar nggih. Datar seperti ini. Barulah nanti di pasang tembok, pasang pelinggih, nah, seperti itu jadi. Jadi pondasi yang saya klik ini adalah sudah menyentuh existing tanah. Jadi nggak mungkin dia jebol ya, nggak mungkin jebol. Nah, yang saya maksudkan kuat di sini ya. Yang saya maksudkan kuat di sini adalah kenapa ini bisa diyakini kuat, karena kalau saya keluarkan lagi uruk ini, kalau saya keluarkan ya, nah ini kan miringnya ke sini. Ketika kita nguruk, ini ada sebuah tekanan namanya. Tekanan itu akan ke dalam dia. Ke dalam dia nekan, ini sudah diinjak. Tetahannya istilahnya nggih. Nah, kalau saya contohkan analogi kan secara apa ya? Secara lebih detail, lebih rinci, kekuatannya itu di mana? Nah, begini, saya analogikan begini. Saya analogikan begini aja. Biar lebih mudah kita teorikan, nggih. Nah, begini ya. Nah, jadi anggap saja kita akan nguruk di sini. Tentu di sini adalah oke, saya buat double biar lebih mudah. Kok bisa kuat ya? Kenapa? Nah, kita sekarang mempelajari bobot tekanan. Tekanan yang kita akan pelajari. Dari mana sih sumber kuatnya itu? Kenapa bisa kuat seperti itu? Maaf ya. Saya balik ke jadi ini. Grain. Flip along grand red barangkali ya. Ya, grup aja deh. Red. Salah.
green. Ini ya, seperti ini. Jadi saya garis. Nah, sekarang saya garis. Jadi kan seperti ini konsepnya tadi. Oke. Jadi kita nguruk di sini. Kita nguruk ya, kita nguruk di sini. Nah, anggap warna urugan ini. Ini adalah warna pondasi tadi. Warna batu. Mana warna batu? Nah, saya analogikan sekarang kekuatnya itu dari mana? Kekuatnya itu dari mana? Begitu maksudnya. Agar semeton semuanya tahu. Jadi kenapa sih ini bisa dianggap kuat seperti itu. Nah, ini kan pondasinya tadi ya. Jadi sesuai dengan gravitasi itu benda itu selalu jatuh ke bawah ya. Nah, jatuhnya ke bawah. Nah, tanah itu tekanannya ke mana? Tekanannya ke sini. Nah, yang saya klik ini ya. Jadi tanah itu tekanannya pasti ke sini. Nah, seperti ini tekanannya. Seperti ini ke bawah. Nah, seperti ini tekanannya. Inilah tekanan ya. Nah, pasti fokusnya ke sini tekanannya itu. Kemana? Ke sini. Jadi tidak sama sekali tidak ada tekanan ke samping. Jadi diyakini aman. Tidak ada, ya tidak ada tekanan ke samping. Jadi diyakini aman. Kenapa? Karena beban ini berkurang. Karena ini kan sudah diinjak. Ini sudah ada beban di sini. Nah, beban yang di bawah ini sudah menopang batu-batu ini tadi. Sementara semakin tinggi semakin ringanlah bebannya ada di sini. Ada mungkin ya. Nah, misalnya tidak ada beban yang akan ke sini, tidak ada. Kalaupun ada sangat sedikit, tapi sudah diinjak oleh ini. Nah, segini. Seperti itu. Itu teorinya ya. Itu teorinya. Nah, jadi ini diyakini ini akan kuat, tidak akan bed, tidak akan jebol, tidak akan ada beban ke sini seperti itu. Ini yang dimaksudkan dengan cara tradisional, tapi hasilnya profesional, tanpa penulangan, tanpa struktur pembesian. Nah, seperti itu yang saya maksudkan. Namun hasilnya tetap kokoh. Kita tidak usah lagi membuat apa namanya di sini nih ya, bung-bung istilahnya kita pasang pipa, air keluar dari sini menetes seperti itu. Nggak usah. Karena apa? Karena beban-beban ini akan terfokus ke sini. Walaupun pada akhirnya nanti tanah ini mengalami titik jenuh, berproses titik jenuhnya. 1 tahun, 2 tahun akan tanah turun ya turun silakan, tapi dia tidak akan turunnya itu, dia tidak akan membebani ke samping. Intinya seperti itu. Dengan tidak adanya beban ke samping, artinya pondasi ini tidak akan jebol alias tetap aman. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Metode ini metode kekunan tetapi ampuh. Nah, seperti itu ya. Saya buktikan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini testimoninya seperti ini. Kalau bapak-bapak misalnya yang ahli dalam apa ya, perencana, konsultan, ilmu bangunan, struktur, pasti setuju dengan metode ini. Nah, begitu. Nah, kenapa beliau tidak memakai metode ini? Karena memang standar SOP-nya itu adalah konstruksi, tentu ada pembesian. Nah, seperti apa pembesiannya? Nah, tentu di sini akan pasti ada pembesian. Paling tidak 30 cm kolom ini di sini. Nah, di sini ada kolom 30 cm. Nah, seperti itu ya. Membuatlah kolom. Kalau konstruksinya sama saja. Cuman kalau modernnya seperti apa konstruksinya? Paling ditambahkan lagi 1 meter ke bawah. Nah, seperti ini. Itu kelebihannya kalau konstruksi ya. Nah, ditambahkan, kita anggap saja diwarnai sekarang. Cuman perbedaannya itu. Atau di ininya itu dikasih balok. Nah, seperti ini ya, anggap dikasih balok di sini. Nah, perbedaannya cuman segini. Anggaplah 1. Nah, seperti ini.
Saya akan memperlihatkan yang tradisional dengan yang modern. Nah, seperti itu. Masih loading deh. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ini sekarang jelas ya. Sekarang lebih jelas. Nah, ini saya akan warnai. Kelebihnya itu adalah apa? Dibalok saya akan warnai nanti warna beton saja ya. Ya, anggap saja ini warna beton. Nah, ini warna baloknya. Ini warna baloknya. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini kelebihannya ya. Tetap kemiringannya pasti tetap seperti itu. Ya. Ya, di bawahnya ini ada cakar ayamnya. Nah, seperti ini. Anggap saja seperti ini ya. Nah, seperti ini anggap seperti itu. Saya akan buatkan ya. Nah, seperti ini. Ini karena terlalu berat, saya agak susah jadinya untuk apa namanya itu membuat model. Buat modelnya agak susah saya. Karena apa? Karena file saya itu berat seperti itu. Jadi saya hapus ya dulu nih ya. Ini saya hapus, ini saya hapus. Mau buat cakar ayam maksudnya. Cakar ayam yang 2 dimensi. Seperti itu. Nah, ini udah. Anggap seperti ini. Cakar ayamnya ya, nanti tinggal dikeluarkan aja. Nah, seperti ini ya. Ini garisnya juga salah nih. Nah, ini anggap saja seperti ini, oke? Nah, jadi paling-paling segini ya. Nah, biasanya sih kalau cakar ayam tuh kayak gini. Nah, paling kalau yang modern itu konstruksi itu seperti ini, ditambahkan cakar ayam. Nah, seperti itu yang saya maksudkan, oke? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, oke? Nah, itu kekuatannya, perbedaannya yang tradisional dengan modern. Ada cakar ayamnya yang modern, ya ada baloknya di sini. Di sini ada balok lagi. Di sini ada balok lagi ya. Nah, sini balok lagi. Tapi yang saya maksudkan ini yang bukan tanpa balok. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang modernnya seperti ini ada balok lagi. Atau paling tidak setiap 3 meter akan ditambah balok seperti ini ya. Ini bayarnya luar biasa nih untuk membuat balok nih. Luar biasa. Nah, ini lebih yakin dengan seperti ini ya jadinya. Di sini akan ada balok-balok nanti di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kesimpulannya dengan cara tradisional yang saya jelaskan itu hasilnya tetap kuat sepanjang ini kita taati. Nah, ini kita taati. Kemiringannya ini ya, kemiringannya kita taati. Berapa persen? 30%. Semakin banyak persentasenya, semakin kuat. Itu intinya. Nah, kemudian untuk bangunan-bangunan inti di dalamnya ini kita harus buat pondasi dulu, jangan nguruk dulu, nggih. Itu kuncinya. Ini harus dibuat dulu, harus memang nyentuh sampai existing tanah asli. Baru diuruk. Nah, seperti itu, tidak boleh kita nguruk. Yuk, sekarang kita uruk sekarang ya. Nah, anggap saja pondasi-pondasinya. Tentu untuk membuat pondasi ini melalui metode apa ya? Sket. Nah, seperti itu gambar. Itulah tujuannya kita menggambar. Sekarang saya akan pindahkan sekarang ininya. Buronya ini ya. Nah, akan saya pindahkan. Seperti apa tampilannya dengan konsep yang saya kasih tadi. Nah, ini buronya berpindah. Seperti ini jadinya nggih. Karena file puro yang ini lumayan tinggi ya. Jadi berat maksudnya ya, lumayan berat. Ya seperti ini.
seperti inilah tampilannya puronya nanti. Oke, nah, itu yang hapus saja halamannya tadi itu. Nah, yang hapus saja, delete saja. Kelihatan jadi datar, oke. Kelihatan seperti datar jadinya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini puronya sekarang saya tepat taruh di atas pondasi. Seperti apa tampilannya nanti? Ini sudah pas. Kembali ke awal. Ya, kembali ke awal. Atau saya naikkan lagi 5 cm, gak apa-apa. Biar tidak tertutup ininya ya. 05. Nah, ini jelas sekarang. Nah, jadi puro ini berdiri di atas kontur tanah dengan kemiringan 12 meter. 12 meter. Yuk kita hitung sekarang. Nih, yang hitung tadi di awal ya. 12 meter 40 malah ya. Seperti ini caranya membuat pondasi. Dulu ya. Dulu para tetua kita itu ya membuat puro yang tinggi ya diabingnya. Jadi tidak ada menggunakan konstruksi besi, tidak ada. Sistemnya begini. Ya, sistemnya memang begini. Tapi kuatkah puro? Sampai saat ini kuat. Puronya itu kuat. Ya. Kuat. Inilah metode yang barangkali jarang karena apa ya? Metode-metode yang modern diminati sekarang dengan sistem penulangan namanya ya. Nah, seperti itu ya. Tentu dari segi biaya finansial RAB ini akan lebih mudah. Lagi berapa mudahnya? Kehematnya lagi berapa? Ya lagi harga ini, harga apa namanya itu? Konstruksi, pembesian seperti itu. Kan lumayan besi mahal. Seperti ini aja caranya membuatnya. Nah, kalau tampak bawah seperti ini nongol, nah seperti ini ya. Jadi kelihatan. Seperti itu teman-teman semuanya barangkali bisa dipahami cara membuat pondasi yang tinggi agar pondasi itu kokoh, hemat, dan apa ya hasilnya profesional. Ini cara yang saya bagikan ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, jadi bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar di bawah video ini ya, di bawah kanan ada tanda panah turun, silakan diklik. Di sana bisa ditulis ya di kolom komentar, deskripsi, di bawah deskripsi ya. Jika ada pertanyaan, saran, kritik silakan. Atau bisa juga langsung di WA. Ini nomor telepon saya ya, yang di atas ini 081337436246. WA saja saya. Pasti saya jawab ya. Pasti saya jawab apapun. Yang paling penting ketika Ratu Idodane sama teman semuanya berencana membangun sangah, puro, balai-balai, baik skala proyek itu skala kecil maupun skala besar, saya siap ya. Saya siap mengerjakan banyak tim ya. Saya juga melayani jasa desain. Seperti itu. Desain bangunan Bali, desain bangunan modern, perkantoran misalnya, villa. Itu saya ada tim arsitek. Kalau saya mendesainer langsung, yang langsung terjun tangan terjun mendesain seperti itu. Dibantu oleh beberapa drafter nantinya. Baik, Ratu Idodane semuanya, semoga saja tutorial ini bermanfaat. Nah, khusus kepada yang ahli dalam bidang konstruksi, dalam bidang bangunan, tetap mohon tuntunan, mohon bantuannya agar tutorial saya ini lebih sempurna lagi dan tentunya bisa lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.